Kami bersyukur padamu Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus selalu luar biasa. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi ya saudara. Ya, biarlah hari-hari yang kita jalani ini kita merasakan kasih Tuhan ya saudara. Kita pada sore hari ini kita sudah bekerja ya, sudah 6 hari lamanya ya saudara. Kita saat ini kita berikan waktu untuk Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan ya sore hari ini ya saudara. Mari kita bangkit berdiri ya, kita pujikan dengan mengucap syukur ya hari-hari yang jalani ini ya. Kurasakan kasih Tuhan. Hari yang ku jalani, ku
ini kita rasakan kasih Tuhan ya saudara, karena di dalam Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 ini saudara, ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan selalu. Biarlah kita hari-hari ini selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita pujikan, yaitu segala perkara yang menolong yang setia. Karena ini saya selalu ingat lagu Dia ketika saya kehilangan cucu saya yang pertama ini ya saudara, karena pertolongan saudara. Menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, yang tak pernah Dia mengecewakan.
Walaupun kadang kita tidak setia, tetapi Tuhan Yesus itu selalu setia untuk menolong kita. Kalau kita sekali kita jatuh, Tuhan telah selalu menolong, ya saudara. Makanya saya selalu senang karena segala perkara dapat kita tanggung karena Tuhan, ya saudara. Mari kita pujikan zaman sekarang, ya. Ini zaman sekarang itu banyak permasalahan. Ini ada kelangkaan LPG, ya saudara. Kadang orang-orang semua kadang bingung, ya saudara. Makanya kita pujikan zaman sekarang kita harus berjaga-jaga, ya saudara. Mari kita zaman sekarang. perlindungan adalah firman Tuhan, ya saudara. Kadang kita mendengar banyak kabar yang banyak pembunuhan di mana-mana, ya saudara, ya saudara. Kalau kita tidak berlindung dalam firman Tuhan, kita bisa bingung, ya saudara. Mari nanti akan kor ibu dan kita pujikan ojo bingung ya nyawan zaman saiki. Mari kita bagi bersama-sama. Oh
Mari kita pujakan siji loro telu ya saudara. Nanti berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini Tuhan menjadi doa kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami Tuhan juga akan berikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati tangan yang memberi Tuhan. Oh Tuhan, biar apapun yang dikerjakan Tuhan bisa berhasil dan bisa beribadah dan bisa memberi persembahan untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan siji loro telu. Saya mengikuti pos PI itu ya 1 tahun. Karena saya mengikut Tuhan, saya perjuangan saya itu tiap hari Selasa itu saya harus sepedahan ke Ndrenges. Kalau jam 12, jam 1 baru pulang nyampe di rumah ya saudara. Karena saya ingin mengikut Tuhan. Sebetulnya saya tidak begitu saudara. Tetapi karena saya selalu mendengarkan firman Tuhan, jadinya saya itu kepencut pada Tuhan Yesus ya saudara. Dan setelah saya ikut Tuhan itu ya kakak saya dan saya juga dibaptis ya saudara. Nah kita tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita manusia itu terbatas, tapi Tuhan Yesus kita tidak ada batasnya ya saudara. Walau kita terus dipegang Tuhan tangan kita dengan erat, kita tidak akan lepas ya saudara. Walau masa kita hidup, karena saya hidup itu, alasan saya hidup itu karena Tuhan Yesus selalu menolong saya, selalu mencintai saya ya. Nanti doa firman Tuhan buat maju ke depan ya. Kita pujikan Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang kusembah, Allah kupuji, kau agungkan, Allah yang kutinggikan. Pada sore hari ini kami menjadikan puji dan syukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Dari bangun pagi, siang, hingga sore hari ini dengan selamat, kami bersyukur pada Engkau atas perawatan-Mu seharian Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini dan sudah banyak memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya persembahan puji-pujian ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur pada Engkau Tuhan, diberi kesempatan untuk berbakti kepadamu, diberi kesempatan untuk beribadah datang kepadamu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami senantiasa datang kepadamu minta kepada Engkau ya Tuhan, supaya hidupku dapat hidup damai sejahtera, mendapat hiburan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sore hari ini ku menyerahkan Ibu Sophia yang sudah Kau percayakan untuk menaikkan persembahan puji-pujian Tuhan, untuk memimpin puji-pujian, semuanya aku serahkan tangan Kau Tuhan. Oh berkati Tuhan, pelayanannya tambah hari tambah setia, tambah hari tambah maju Tuhan. Juga kami menyerahkan Bu Sophia kehidupan sehari-hari, Kau berkati Tuhan, supaya tanah ladangnya Kau berkati kesehatannya, keselamatannya, juga Bu Sophia diberi kekuatan yang double, kekuatan baru bersama Engkau ya Tuhan. Selalu bersama Tuhan Yesus, selalu melindungi Bu Sophia walaupun sendirian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sore hari ini Tuhan. Kebaktian ini pertama sampai pertengahan ini semuanya aku serahkan tangan Kau Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, mengurapi kami semua yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan kebaktian ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sehari-hari, selalu banyak dosa, banyak kesalahan yang kusengaja maupun tidak kusengaja. Ampuni semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan sebentar lagi mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman dimulai, kami menyerahkan hati pikiran kami, sucikan, kuduskan, doa suci dan kudus Tuhan. Juga ruangan ini adalah roh setan, roh iblis, roh jahat yang mau merampas kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati memanggil dalam nama Tuhan Yesus. Usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Juga menyerahkan hamba-Mu, bentar lagi mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar dari Engkau ya Tuhan, untuk menyenangkan hati anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk kekuatan menjadi tongkat kehidupan anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Salam. Puji Tuhan ya. Kita sebagai umat Tuhan jangan cemu-cemu untuk mengatakan salam, karena salam ini adalah salam sejahtera ya. Orang yang sejahtera diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Sebagai ayat dasar pada saat ini kita akan baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Suratan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama supaya ayat ini menjadi ayat emas bagi kita semuanya. Sudah? 2, 3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi ya silakan duduk. Puji Tuhan. Ya. Di sini dikatakan kamu. Kamu berarti saudara dan saya. Siapa sebenarnya kita ini? Dalam firman Tuhan jelas. Kamu yang dahulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Umatnya siapa?
umatnya Tuhan, umatnya Allah, ya. Yang dahulu kita tidak dikasihi, sekarang kita mendapat belas kasihan, ya. Karena dulu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sekarang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu kita hidup di dalam dosa, sekarang dosa sudah diampuni, dosa kita sudah ditebus, dan kita hidup di dalam kebenaran. Dan umat Allah ini disebut sebagai gereja, ya. Jadi kalau orang berkata, gerejamu mana? Di GBI Warujaya. Ya. Gereja itu sebenarnya pribadi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo dijawil sebelah kanannya, kita gereja Tuhan yang sekarang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mau dikasihi oleh Tuhan? Haleluya, ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu pribadi Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal, ya. Jadi kalau kita percaya ini hanya oleh karena kasih karunia. Kasih karunia itu artinya pemberian dari Allah. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, ya. Maka dari itu Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, ya. Berbahagialah orang yang percaya kepadaku, walaupun kamu tidak melihat aku secara pribadi, ya. Kalau Tuhan Yesus hidup kan 2000 tahun yang lalu, kita tidak mungkin bisa melihat, kecuali kalau mata rohani kita ini dibukakan, ya. Jadi kita bertemu bukan secara jasmani, bukan seperti kita bertemu, tapi kita bertemu di dalam alam rohani, ya. Maka dari itu iman itu mendekatkan Allah yang ada di surga, ya, dekat dengan hati kita. Ya, maka dari itu firman itu dekat. Ya, firman itu ada di mulutmu dan ada di dalam hatimu. Dan firman itu sudah menjadi manusia, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, Yesus yang ada di surga sudah ada di dalam hati. Tidak tahukah bahwa rumahmu itu rumah Allah dan Allah diam di dalam kamu, di dalam tubuhmu. Ya, kalau orang itu tidak percaya kepada Tuhan, pasti akan mengatakan mustahil. Mosok kok Allah menyertai manusia? Manusia siapa? Manusia yang sudah ditebus dari dosa. Manusia yang sudah diampuni dosanya. Manusia yang sudah dibenarkan hidupnya. Ya. Yang dahulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Berarti kita hambanya Tuhan Yesus, hambanya firman Tuhan. Haleluya. Sudah terima kasih Kristus? Nah, keloro. Sudah terima kasih Kristus? Haleluya. Amin. Semua harus sampai, ya. Karena kasih itu diberikan kepada semua orang yang ada di dunia, ya. Padahal itu kalau sampai saat ini ada orang yang tidak mau terima kasih Kristus, ya, itu salahnya
sendiri. Ya. Kalau ada barang diobral, gratis. Tapi meneng, ndak mau, malah barangnya jatuh malah didek-dek, ndak mau ngambil. Ya. Terus pulang aku ora oleh apa-apa. Ya. Karena sudah mendapat barang gratis tapi ndak mau mengambil. Ya. Bagi Tuhan keselamatan itu perkara yang gratis. Tapi gratis dari Tuhan. Diberikan kepada siapa? Yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah, mendapatkan pemberian yang daripada Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi eklesia, gereja itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu eklesia. Ya. Eklesia ini disebut sidang jemaat. Ya. Kalau sidang jemaat itu berarti jemaat berkumpul, jemaat satu dengan jemaat yang lain. Tapi kalau jemaat itu hanya satu. Ya. Maka dari itu Tuhan mengasihi kepada kita ini bukan kelompok, tetapi secara personil, secara pribadi. Suami istri dikasih Tuhan, tapi kadang-kadang suami tidak dikasih, istri dikasih, karena suami tidak percaya kepada Tuhan. Suami dikasih, istri tidak, karena istri tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita semua percaya kepada Tuhan, kasih karunia diberikan kepada kita semuanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Coba dibaca ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, kita yang dahulu bukan umat sekarang menjadi umat, yang dulu tidak dikasihi sekarang mendapat belas kasihan. Ternyata kita diangkat oleh Tuhan menjadi bangsa yang terpilih. Di dalam hukum Taurat, bangsa yang terpilih adalah bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel menolak pribadi Yesus, akhirnya Allah Bapa memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa yang lain. Barang siapa ya yang datang kepada anak Allah dan percaya kepadanya, dia diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ya betul ya. Yang 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Jelas ya. Coba kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi kalau kita mendapat kasih karunia, ya, itu ada suatu perbuatan Allah yang luar biasa. Karena Allah datang untuk umat pilihannya, yaitu bangsa
Israel. Tapi bangsa Israel tidak mau terima, menolak. Dan akhirnya Allah Bapa memberikan kesempatan kepada bangsa lain, bangsa di luar Israel. Kita bangsa Indonesia, tapi mau percaya kepada Yesus, dan kita akan diberi hak kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Allah itu suatu kebanggaan, ya. Mau diangkat jadi anaknya Pak Presiden saja. Nah, ya. Kok Pak Presiden diangkat jadi anaknya Pak Lurah loh, wis. Ya. Nah, apalagi kalau orang itu tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa, terus diangkat oleh seseorang, ya, maka seorang ini boleh dikatakan sang juru selamat, ya. Walaupun dia menyelamatkan hanya secara jasmani, apalagi Tuhan kita yang dulu kelereran di dunia ini, tetapi karena percaya kepada Yesus, kita sekarang menjadi anak-anaknya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan memberikan tugas kepada kita, ya. Di dalam 1 Petrus 2 tadi, ya, ayat yang ke-9b, ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia besar, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, sekarang kita hidup di dalam terang. Semua, saya dulu juga sebelum saya percaya Yesus, saya adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, ya. Coba kita baca di dalam Efesus, ya, pasal 5 ayat 8. Langsung dibaca saja, ya, ayatnya enggak usah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Iya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, ya. Ayat 9 itu dijelaskan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, ya. Jadi kalau kita ini sudah hidup di dalam terang, kita harus hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam keadilan, dan hidup di dalam kebenaran, ya. Ini sangat luar biasa, dan inilah yang harus kita ceritakan, kita beritakan, ya, kita kabarkan kepada orang-orang yang belum menjadi umat Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang bangga menjadi orang Kristen? Sungguh ku bangga Bapa, aku apa? Ya. Sungguh ku bangga Yesus atas ya, terus ku ingin aku hidup, terus puji Tuhan, ya, semua hafal. Haleluya. Kalau saya enggak pakai tag ini akeh lali nih. Ini utaknya rada kental nih. Ya, ya.
sering lupa saudara ya. Tapi tidak boleh lupa sama rumah, tidak boleh lupa sama istri ya. Amin, puji Tuhan, haleluya ya. Jadi kita ini sebagai umat Tuhan ya, yang hidup di dalam terang. Orang yang hidup dalam terang itu hidup dalam kebenaran, keadilan dan kebenaran, kebaikan ya, kebaikan, keadilan dan kebenaran. Puji nama Tuhan ya. Kita sebagai gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil hidup dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Kita ini juga disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus ya. Murid-murid Tuhan Yesus di dalam Injil dikatakan orang-orang yang mengikut Yesus, yang mengikut Tuhan Yesus. Kalau orang Farisi ya, orang Saduki, ahli Taurat ya, terus kepala-kepala rumah ibadat pada waktu itu ya, kepala agama pada waktu itu ya, di dalam zaman Kisah Para Rasul kita ini disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan Tuhan artinya kita mengikuti jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Jadi orang-orang mengatakan oh ini loh jalan pengikut jalan Tuhan. Nah, ya, haleluya. Ya, ada yang mengatakan, oh itu loh orang Kristen. Ya, Kisah Rasul 11 ayat 26 itu. Ya, murid Tuhan itu disebut sebagai orang Kristen. Ya, ya Kisah Rasul 11 ayat 26. 26. Iya, murid-murid itu disebut Kristen. Jadi orang Kristen itu adalah jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, ya, dan juga pengikut Tuhan. Nah, ini ya. Tetapi juga di dalam Kisah Rasul, ya dikatakan bahwa orang yang menjadi orang Kristen adalah saksi-saksi Tuhan. Nah, ini ya, mau menjadi saksinya Tuhan. Jadi saksi Tuhan itu abot, banyak tantangan, banyak tekanan, banyak ya. Nah, ini. Ya, coba dibaca ya. Kisah Rasul 22 ayat 14-15. Kisah Rasul pasal 22 ayat 14-15. Saksi, seorang saksi yang benar ya, itu melihat dan mendengar. Ya. Tapi bagi kita tidak melihat pribadi Yesus, ya. Kita hanya mendengar pribadi Yesus melalui firman Tuhan.
tetapi kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat, ya, yang sudah mengubahkan kita hidup dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu kalau bukan perbuatan Tuhan tidak bisa. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, sekarang masih dalam kegelapan, berarti kita belum melihat pribadi Yesus. Orang yang melihat pribadi Yesus ada mujizat, ada perubahan yang sangat luar biasa, dari kegelapan kepada terang. Tapi kalau di dalam kegelapan masih gelap, berarti belum melihat pribadi Tuhan Yesus. Ya. Pribadi Tuhan Yesus ada di dalam kitab suci. Di sini banyak menerangkan tentang pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penolong, sebagai penyembuh, sebagai penghibur, ya, sebagai guru yang selalu mengajar dan lain sebagainya, ya. Maka dari itu berbahagialah orang yang mendengar, orang yang membaca, orang yang memelihara firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mengerti dan berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Maka dari itu dulu saya sebagai orang Kristen yang pertama, saya itu punya buku, ya, tapi tidak sebesar ini, kecil, ya. Kalau saya mendengar firman Tuhan saya catat, nanti sampai di rumah saya ulang, saya baca lagi. Tapi sekarang zaman canggih, pakai HP, ya, tapi tidak mau rekam. Akhirnya sampai di rumah, nah, ya toh, jawab diri toh. Ya. Dan saya mendapat berkat luar biasa dengan catatan-catatan saya ini. Maka dari itu, waktu saya percaya kepada Yesus, saya dibaptis, 1 tahun kemudian, ya, saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi tidak lama-lama, ya. Setelah itu saya disekolahkan Alkitab 2 tahun. Setelah itu saya melayani Tuhan, ya, di Solo itu sampai 85, dan Tuhan kirimkan saya di Warujaya. Ya, saya di Warujaya ini bukan karena kehendak saya, tapi karena Tuhan telah memerintahkan saya untuk melayani, ya. Pada waktu itu saya dikirim ke Kertosono. Dari Kertosono saya berdoa, Tuhan, kalau di Kertosono ini saya tidak mendapat tempat untuk pelayanan, berarti Kertosono bukan tempat saya melayani. Saya minta waktu 1 bulan, ya. Tuhan, 1 bulan ini kalau saya tidak diserai satu tempat pelayanan, berarti Kertosono bukan tempat pelayanan saya. Baru 2 minggu saya dipanggil, diberi tempat Warujaya. Walaupun ada tantangan dan rintangan, ya, haleluya. Jadi kalau Tuhan manggil itu bukan semulus apa yang kita bayangkan, ya, tantangannya juga ada. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan, memberikan mujizat. Saya masuk tahun 85, 86 dikasih istri, 87 dikasih tanah ini, saudara. Cepat ya, setahun 85, 86 rabi, 87 dapat tanah ini. Kita bangun dengan susah payah, ya. Akhirnya tahun 91 dulu nyewa di itu pojokan itu, ya, 86 sampai 91, 5 tahun, ya. Nyewa 75.000 sampai 150.000. Ternyata wong nyewa ora penak, tiap tahun muda. Ya.
dikira kita itu kerasan di sana. Akhirnya diundak. 5 tahun bisa 2 kali lipat. Akhirnya kita pindah di sini tahun 91. Kita ibadah masih di belakang ya. Terus kita bangun kamar mandi, bangun kamar di atas ya. Dan tahun 2000 baru kita bangun depan ini. Jadi kita bangun aula, saya katakan ini tahun 2000. Kita bangun hanya setengah tahun ya. Kita bangun ini dan kita pakai sampai sekarang. Ini adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bukan karena kekuatan saya, tidak. Saya tidak ada apa-apanya. Amin. Ya. Kalau Tuhan sertai, ya, Tuhan adakan mujizat-mujizat luar biasa, ya. Dan Tuhan juga kirimkan jiwa-jiwa, ya. Dulu pada waktu di tempat kontrak itu, ya, saya hitung itu sampai 25 kakak, ya. Jemaatnya hampir 60, ya, 60 lebih, saudara. Tetapi ya karena dalam pelayanan itu seperti sungai, kadang-kadang banjir, kadang-kadang surut, gitu ya. Ya. Dan tahun 99 jemaat pindah gereja, ya. Itu saya hitung itu sak mbae, sak anake, sak mantune, sak putune 17 orang, saudara. Mungkin yang dulu mengalami ya rasa ya tahun 99 ya. Dan akhirnya kita pindah di sini dan Tuhan berkati ya sampai sekarang. Amin. Ya, kalau sekarang jemaat masih di sini saya tetap mengucap syukur. Saya yakin kalau saudara adalah umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan sertai. Tuhan akan pakai saudara dan saya. Amin. Ya. Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita belajar, saudara. Nek jemaat yang dekat atau mungkin tetangga yang dekat, keluarga yang dekat, krasa lara. Ya. Gak usah dicelukno pendeta. Sembayangi diri. Praktek. Ya. Nanti kalau orang yang sakit ini disembuhkan oleh Tuhan, iman saudara akan dikuatkan. Oh, ternyata saya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Sekarang Tuhan tuh memakai bukan hanya pendeta saja, tetapi setiap orang percaya. Kalau saudara percaya, saudara dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Jangan aku tugasnya pendeta kuwi. Ya. Karena pendeta mendino metu, ya lah. Akhirnya kekeselen. Akhirnya jadi sakit, saudara. Karena pendeta juga nah, ya lah. Banyak kekurangan dan mari kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Apa syaratnya menjadi saksi Kristus? Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Syaratnya ini. Amin. Ya. Kamu, siapa kamu? Orang yang percaya, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pengikut Kristus, muridnya Tuhan Yesus, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Nah, itu ya. Kamu ini ya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu.
Jadi yang memberi kuasa kita ini bukan manusia, tetapi Allah sendiri di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Maka itu disebut Roh Kudus. Roh yang dari Tuhan disebut Roh Tuhan. Roh dari Kristus disebut Roh Kristus. Roh dari Allah disebut Roh Allah. Nah, ini saudara ya. Jadi sama. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, ya. Roh kuasa itu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Amin. Murid-murid Tuhan tiap hari bersama dengan Tuhan. Pada waktu dia dimintai tolong oleh seorang ibu yang anaknya sakit ayan, ya, karena hatinya kurang percaya, anak yang sakit ayan ini tidak sembuh. Akhirnya ibunya ini ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tadi sudah saya bawa ke murid-muridmu, tetapi anakku tidak sembuh. Akhirnya Tuhan marah kepada muridnya. Hei kamu angkatan yang kurang percaya, berapa lama kamu bersama aku? Bawa anak itu sini. Akhirnya didoakan oleh Tuhan Yesus dan anak itu mengalami kesembuhan. Ya. Karena Tuhan Yesus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Begitu juga saudara dan saya. Kalau kita yang percaya kepada Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, kita diberi kuasa. Ya. Saudara kalau menolong orang sakit jangan lihat penyakitnya, tapi yang kita lihat adalah Tuhan yang menyelamatkan, ya. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi pertolongan. Haleluya. Mau saudara memberitakan perbuatan Allah yang ajaib? Mau tidak mau harus mau. Itu adalah tugas umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dulu bukan umat sekarang menjadi umat, yang dulu tidak dikasih sekarang kita dikasih. Luar biasa, ya. Yang hidup adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Saya yakin kalau kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan akan pakai kita, ya. Tetapi ada syaratnya, saudara. Bagaimana orang yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang mau disertai oleh Roh Kudus, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Langsung baca saja ayatnya, tidak usah dibaca ya. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa? Orang yang percaya, yang mau menjadi umat Tuhan, yang mau menjadi orang Kristen, yang mau menjadi gereja Tuhan, ya, yang menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, dia adalah ciptaan baru, saudara. Jadi dulu kita lahir itu diciptakan yang pertama sebagai bayi. Bayi bertumbuh, akhirnya menjadi anak, menjadi remaja, menjadi kaum muda, ya, menjadi dewasa, rabi, kawin, menjadi orang tua.
Wong nek rabi kawin punya anak mau ndak mau wis diceluk bapak atau ibu. Kecuali kalau saudara ya di dalam perkawinan itu ya walaupun mungkin ndak punya anak, tapi kalau umurnya sudah tambah, ya. Dan orang yang dituakan dan orang yang dimudahkan adalah hamba Tuhan. Saya datang ya melayani Tuhan itu umur 24. Ya, kalau saya melayani di Solo itu teman-teman saya itu koka gitu ya. Ternyata ada ayatnya bahwa pelayan Tuhan itu tidak dihormati di tempatnya sendiri. Setelah Tuhan kirimkan saya di Kertosono, ya, saya masuk di gereja Kertosono. Anak kecil memanggil saya bukan omblong loh ya, Om, ya toh. Remaja manggil saya Om, kaum muda manggil saya, ibu-ibu memanggil saya bapak-bapak, mbah-mbah, semua manggil Om. Ya. Jadi kalau anak-anak saya dipanggil Om berarti saya dituakan. Tapi yang tua memanggil saya Om berarti saya dimudahkan. Ya, haleluya. Dan ini adalah suatu ya perkara yang sangat luar biasa. Nah, saya ingin supaya di tempat ini semua menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang lama? Yang lama adalah kehidupan yang lama. Dulu hidup di dalam dosa, sekarang kita hidup dalam kebenaran. Dosanya sudah berlalu, sekarang sudah datang adalah kebenaran firman. Hidup di dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan ya. Maka dan itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 ya. Coba kita akan baca bagaimana orang yang menjadi manusia baru itu. Iya, yang pertama, sebab itu kukatakan kepadamu dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah, kalau zaman nom-noman saya itu melakukan molimo. Ya, maling, main, medok, madat, terus mabuk, ya, mabuk atau pendem, ya, molimo. Ini manusia lama. Sekarang itu harus kita tinggalkan. Masa dadi wong kretna cek mabuk, cek maling, cek medok. Nah, madat itu apa saja nih? Madat itu kalau dulu nyandu itu loh, ya. Jadi kalau sekarang ngoplo, ya ngoplo ya. Ini harus ditinggalkan karena itu adalah pikiran yang sia-sia. Yang kedua ayat 18. Pengertiannya gelap, hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Ini orang yang hidup sebagai manusia yang lama, seperti kita dulu ya.
ya, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Nek ibadah nu benci, ya. Nek iso gereja dibalangi watu, dirusak. Dulu, tapi kalau sekarang kok rusak, didandani. Amin. Dijaga, dilindungi supaya menjadi tempat untuk kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Amin, saudaraku ya. Ya ini. Jangan sampai karena kebodohan ya, hatinya degil. Hati degil itu hati yang tidak berkembang ya. Hati yang membatu ya. Hati yang keras. Itu sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima perubahan ya. Yang ketiga ayat 19, nanti kesuwen ya. Terus nah, perasaannya tumpul ya, gak duwe perasaan. Orang yang punya perasaan itu bahasa lainnya punya pangerten ya, posliro ya. Nek gereja duwe gawe, ayo gotong royong, jangan kongkiren kongkiren atau berbantah-bantah, bersungut. Tetapi mari kita akan bersatu padu ya, rukun agawe santoso ya. Kalau cerah jadi bubrah ya. Sapu lidi itu nek satu gue nyapu gak kena, tapi nek sak bongkok ya toh, wah bersih saudara. Satu itu gampang diputus, kalau satu bongkok diputus sangat sulit. Jadi persatuan dan kesatuan itu menguatkan kita semuanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi jangan kita ini mengerjakan yang mengarah kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu untuk kepentingan diri sendiri ya. Tapi kita harus memikirkan untuk kepentingan bersama ya, sama dengan serakah segala macam kecemaran ya. Mosok berbuat cemar serakah dipek dewi ya, tum-tuman waris wis berasa tak pek dewi ya, ndak boleh, harus dibagi rata, lanang wedok podo ya. Walaupun di dalam hukum Taurat nek lanang iki jatahe loro, nek wedok iki jatahe sitok ya. Tapi di dalam Tuhan Yesus lanang wedok podo wae. Amin. Tidak ada yang rebutan warisan. Nah, enek berarti cik serakah. Itu harus, itu manusia lama itu ya. Sekarang manusia baru. Ayat 20 ya. 20. Iya, kamu bukan demikian, karena kita belajar mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayat 21. Terus Terus iya, puji Tuhan ya. Jadi kalau kita ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ya, maka perkara-perkara yang tidak berkenan ini akan kita tinggalkan
banggakan. Dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus katakan, berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Nek ngerti gampang untuk melakukan, tapi nek gak ngerti sulit untuk melakukan. Amin. Haleluya. Ya, mau dipenuhi Roh Kudus, sucikan hidup kita, khususkan hidup kita, supaya kita menjadi gereja Tuhan. Allah diam di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya kira firman Tuhan ya tidak saya panjangkan, tetapi hubungan Allah dengan umatnya itu digambarkan seperti suami dan istri. Allah Yesus sebagai mempelai laki-laki, jemaat sebagai calon mempelai perempuan. Loh kok calon toh Om? Iya, ya. Coba dibaca dulu. Kok nek ndak ndak ngerti nanti dikira saya ini ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Kepada saudara ya. Jadi Rasul Paulus ini mengatakan bahwa kita ini dipertunangkan dengan pribadi Tuhan Yesus sebagai calon mempelai laki-laki, dan kita sebagai perawan suci ya. Jadi jemaat lanang wedok podo sebagai perawan suci yang nanti pada akhir zaman akan dipertemukan ya. Maka dari itu ada di dalam kitab Wahyu ada namanya pesta perkawinan anak domba ya. Jadi sekarang ini saudara di dunia ini sebagai tunangan daripada Tuhan Yesus selalu didandani sama Tuhan. Amin ya. Sing kukune dawa-dawa diketoki sama Tuhan. Amin. Ben ora nyakar rono rene. Amin saudara ya. Sing mulute ndomble sama Tuhan didandani biar mulutnya itu indah. Amin ya. Enggak ya, bibir itu besar ya. Nek dadi manten iso dadi cilik saudara. Ya, Mbak Balis ya. Karena apa? Memang disulap itu ya lah. Lah nek dadi manten terus lambune gede sak ngono kaya wedi. Mate tukang rias ini ya diukir ben ketok lambene ketok cilik menik-menik. Nah gitu ya. Puji Tuhan ya. Yang matane dulu bolak-bolok. Wah, malor ngidul. Ya toh terus didandani ben matane rada sipit sithik ya. Melerok kiri, melerok kanan. Nah, ya. Supaya nanti kalau ketemu dengan Tuhan, Tuhan tidak takut. Amin. Ya. Yang dulu bajunya robek-robek, sekarang diganti baju yang baru. Biar nanti kalau ketemu Tuhan Yesus, kita ini dilem, ya. Kita ini seperti burung dara di hadapan Tuhan, seperti burung merpati yang tulus, yang indah. Amin ya. Kalau saudara baca di kitab Kidung Agung, itu hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, saling memuji ya. Mempelai perempuan muji mempelai laki muji mempelai perempuan, bukan sebaliknya. Mempelai perempuan maki-maki ya. Nah nanti nek Tuhan maki-maki jemaat, malah bahaya ya toh.
Maka dari itu kita harus bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, di dalam firman Tuhan katakan itu adalah rahasia besar. Ya, harus kita bisa mengerti, ya, supaya Tuhan tetap menjaga, merawat, melindungi kita, ya, supaya kita tidak bercacat celah sampai waktu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, nanti pemain musik bisa mempersiapkan diri. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Nyanyi sekali lagi, nanti satu orang maju ke depan untuk berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Ngasihi lebih sungguh. Mari silakan satu orang. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Dapat menjadikan tuntunan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, ajari kami untuk melakukannya ya Tuhan Yesus. Walaupun dengan Tuhan masyarakat di sekitar kami, tetangga kanan kiri kami Tuhan, ajari kami untuk berani Tuhan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bukan untuk menjadi pendengar-pendengar yang setia ya Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami jemaat-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan Yesus belajar untuk sekolah Tuhan di Alkitab, hanya melalui Tuhan kehidupan kami sehari-hari, melalui perbuatan kami, tutur kata kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami masing-masing jemaat-Mu ini ya Tuhan, supaya jiwa-jiwa kami Tuhan sirami, jiwa kami boleh tumbuh Tuhan dalam Tuhan hidup kami, dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan, yang dapat kami terima ya Tuhan dengan hati yang lunak, dengan hati yang lemah lembut. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, yang
sudah menaburkan benih firman. Kiranya Tuhan pakai Bapak Gembala ini Tuhan untuk menjadi Tuhan Yesus gembala bagi kami. Walaupun kami Tuhan sebagai Tuhan domba-domba, terkadang kami juga Tuhan Yesus kurang setia. Kami selalu Tuhan meninggalkan jam-jam ibadah. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni semua kelemahan kami. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan bagi Bapak Gembala kami dan juga untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Di masa-masa pemulihan kakinya ini Tuhan Yesus, kiranya lebih hari lebih dikuatkan, lebih hari boleh kembali normal ya Tuhan, boleh berjalan seperti sedia kala. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga Bapak Gembala ini Tuhan, dan juga untuk Mas Peter beserta keluarga, Mbak Anita beserta keluarga, dan juga Mbak Novi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan Yesus dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Untuk pengumuman besok hari Minggu ibadah jam 5 sore ya. Dan hari Kamis tanggal berapa? 26 ya. Ada ibadah doa di gereja dimulai jam 5 sore ya. Dan bagi jemaat yang belum baptis ya, di sini ada jadwal untuk baptisan air pada minggu kedua bulan Agustus, itu tanggalnya 13 jam 7 pagi, tempat kolam renang Jayeng Tirto. Oktober ya, 13 Oktober minggu kedua jam 7 ya, karena ini yang mau baptis ini jemaat lama ya. Mas Wawan ini wis suwe kok ya malu baptis ini, wis diumumno sapa mau baptis ndak mau, tapi dia mau. Amin. Kalau Mbak Vita ini baru ya, dan dia doakan dia sudah percaya kepada Yesus dan mau menerima Tuhan sebagai juru selamatnya ya, juga siap mau dibaptis air. Amin ya. Karena barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Amin. Yang tidak percaya akan dihukum, itu Markus ya. Dan orang yang dibaptis, Kisah Rasul 2 ayat 35, dia akan mendapatkan kasih karunia Roh Kudus ya. Jadi baptisan itu penting untuk kesempurnaan di dalam pertumbuhan rohani kita. Nek wong menek ondo pertama itu adalah percaya. Ondo yang kedua adalah bertobat ya. Terus ondo yang ketiga itu dibaptis. Ondo yang keempat ya, itu adalah percaya atau mendengar firman Tuhan ya. Dan yang selanjutnya yaitu menerima pribadi Roh Kudus ya. Dan setelah itu dia akan menjadi saksi Tuhan ya. Puji nama Tuhan ya. Ini 7 langkah sempurna sebagai orang Kristen. Tangga pertama apa tadi? Lali percaya. Percaya siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, dibaptis. Yang keempat, mendengar, mengerti, melakukan firman ya. Terus yang keenam apa tadi? Ya.
ya. Yang kelima, 6 itu, yang kelima mendengar, yang 6 melakukan, dan yang ketujuh menerima Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Coba siapa yang bersedia saja yang mau dibaptis bisa maju ke depan. Di sini kok tak siapi 4 formulir, ini bener apa ora ini? Coba silakan. Ya. Ya. Nah, ini Vita ini tak kasih loro ini. Ya, ini dapat jatah double ini ya. Puji Tuhan, Mbak Latri makili putrinya ya. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada yang lain yang mau dibaptis, nanti formulir masih ada ya. Puji Tuhan ya. Nah, untuk pelajaran baptisan nanti kita adakan ibadah minggu yang kedua bulan Oktober. Jadi tidak usah kateksasi ya. Karena syarat baptisan itu percaya dan mau bertobat, akhirnya dibaptis. Itu akan menerima keselamatan ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur padamu pada saat malam hari ini. Kami merasakan pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami siap untuk menjadi umat yang Kau sayangi di tempat ini. Kami siap untuk menjadi jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap untuk menjadi saksi-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk menjadi murid-murid-Mu di tempat ini. Kami siap untuk menjadi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa di tempat ini, untuk memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya, yang sakit boleh disembuhkan, yang punya masalah boleh dimenangkan, dibereskan ya Tuhan. Terima kasih, pakailah kami semua, hamba-Mu sekeluarga, jemaat-Mu semuanya. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan
jawab setiap seruan doa kami ya Tuhan, yang saat ini masih kami kumpulkan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, berkati bangsa negara kami yang saat ini menghadapi pilkada serentak. Kiranya Tuhan pilih pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Engkau. Kami umat-Mu tempat ini akan menerima semua pemimpin yang Kau kehendaki Tuhan, untuk dapat membangun daerah kami masing-masing. Sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah segala berkat, nikmat, kasih sayang, persatuan, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan